Ini bikin konten nih, parah. Oke. Umur paling sama Januari ya. Jangan sampai kalah sama gue lu pada lu. Ini orange. Oh iya, data ini bisa diambil di sini kalau mau. Yang tadi itu ya, s.id free OP ebooks. Oke. Di sini ada folder namanya orange. Oke. Di dalam folder ini ada UMKM. Mana bentar. Nah ini nih. UMKM sampel Kota Bekasi. Bisa diambil sih kalau mau nyoba-nyoba ya. Cuma hati-hati, itu ada 1000-an UMKM di situ. Oke. Saya akan ambil datanya KL. Nah ini dia UMKM. Saya akan open. Oke. Ini kita main angka ya. Kita tidak main dengan kata-kata. Kita mainnya angka aja. Tool yang dipakai ini saya pakai LibreOffice karena udah tahu belum sih ini sistem operasi yang dipakai laptop saya apa? Linux ya, bukan Windows ya. Harganya berapa? Gratis ya. Nggak ada lisensi. Ini jujur aja kemarin Bu Mutia, ya kan saya udah kenal lama juga sih. Dia curcol ke saya. No, gue harus bayar lisensi 7 juta ini. Terus gimana nih? Buyam nih. Anggaran lisensi 7 juta kan pusing kepala. Ya udah pakai ginian aja gratis. Tapi itu bisa beda sih, itu lisensi buat software buat blokir situs porno sih. Oke. Sekarang saya masuk ke sini. Salah klik. Ini dia. Saya tutup dulu. Nih. Kalau dilihat nanti datanya bentuknya kayak gini nih. Ini data dari Kementerian UMKM, Koperasi UMKM waktu itu. Oke. Dia punya 60 juta data. Ono minta nggak dikasih dong, lu gila sih, orang minta 60 juta data UMKM di-upload langsung. Nggak dikasih, terus gue bilang, gue minta sampel lah. Dikasih sampelnya 1000 UMKM di Bekasi, tapi kolomnya nggak semuanya. Mereka punya 200 kolom, yang dikasih ke saya cuma sekitar 30-an kolom. Jadi sampel doang. Oke. Dari data seperti ini ada nomor, nggak penting buat data, ada provinsi nggak penting karena semua provinsinya sama, kabupaten kota sama juga, ini nggak penting, ada modal. Oke. Terus ada mulai operasi kapan, tahun kapan, jenis kelaminnya laki perempuan, terus ada disabilitas, ini ya kayaknya kalau nggak salah nggak ada disabilitas, nggak ada yang difabelnya nggak ada. Terus di sini ada tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 segala macam ada. Terus semua skala usahanya mikro, nggak penting jadinya. Ini jenis usahanya. Terus ini penting juga. Ada metode pemasaran, ada yang digital, ada yang non digital. Terus ada yang manual, terus ada yang punya laporan keuangan, terus ada omset. Oke. Pertanyaannya, dari data seperti ini kebijakan apa yang bisa lo ambil? Kebayang gak sih? Bingung kan? Taruhan lah bingung. Gue juga tau pasti pada gue juga bingung pas lihat pertama kali. Apa? Kalau saya dari data ini karena saya peneliti, objektifnya buat bikin paper jurnal. Kalau saya karena peneliti ya, dosen di kampus. Jadi objektifnya buat paper jurnal. Tapi ini ada data kayak gini buat paper jurnal juga bingung juga. Novelty apa yang ada di sini kan? Coba ditanya, gak ada yang tahu pasti. Bingung kan data ini. Nah, gimana caranya dari kayak ginian kita bisa tahu apa yang menarik dari data itu? Ada yang tahu kira-kira caranya gimana? Studi pemasaran boleh. Bisa lebih spesifik apa yang lo analisa? Studi pemasaran. Ini boleh cuma satu ini, cuma Bekasi doang. Ini gue kasih tahu teknik gue banget cara bego buat analisa data seperti ini. Tapi hampir semua data analisanya bisa bego sih sebetulnya. Oke. Ini cara blow on buat analisa data. Oke. Saya akan pakai ChatGPT. Semua orang bisa pakai ChatGPT ya. Udah pernah beranalisa data pakai ChatGPT?
Ini kita akan analisa pakai ChatGPT ya. Ini kalau udah pernah analisa kayak gini mah gombal, asli gombal banget. Lu mau kayak ginian, kayak mau tulisan, kayak mau apa, cara analisanya bego semua sih sebetulnya, nggak usah pintar-pintar banget sih. Kita masuk klik ini ya. Saya masuk ChatGPT lah. Sebenarnya ini saya biasanya masuk ke 3 sekaligus, ChatGPT saya masukin, ke Grok saya masukin, boleh, Gemini juga boleh. Cuman jadi lama nih kalau ke banyak kayak gini. Bentuknya sama semua atau sama ke server yang lokal di sini juga boleh. Oke, saya akan biar gampang saya ChatGPT doang lah ya. Caranya, ini ada plus. Kalau di Grok tuh ada apa nih namanya? Attachment. Di sini juga ada nih plus. File itu bisa diupload sih sebenarnya. Jadi caranya diupload aja tuh file. Tambahkan file. Oke. Saya akan masuk ke Orange. Mana sih Orange? Ini di Orange. Saya akan masuk ke data gue. Mana tadi? UMKM. Mana dia? Ini dia. Buka. Ini di-upload nih ya. Tinggal promnya yang harus jago di sini. Ini nggak ada kuliahnya. Ini karena penderitaan aja, jadi kita tahu promnya bagus. Jadi saran gue harus berusaha. Kalau ibunya enak, otak ada bisa mikir yang berubah-ubah. Saya ibunya susah. Akibatnya harus kreatif dong, mikir. Nah itu terjadi pada saat Anda ibunya susah. Gitu ya. Harus cari duit. Kalau pada digaji santai, gak usah cari duit. Bohong ya lah. Ini udah upload ya. Sekarang promnya, ini prom global banget nih. Saya lagi pakai prom bego. Ini bayangkan Ono sebagai akademisi ya. Saya dapat data itu, gue akan bikin paper jurnal. Sebetulnya dengan cara yang sama kita bisa nanti temuannya bisa jadi policy juga sih sebetulnya. Oke. Sekarang caranya gini doang. Oke. Bikin paper jurnal yang kalau ini yang belum S2 ada nggak sih? Semua S2. Oh sebagian besar belum S2. Belum ngerasain sengsara bikin paper jurnal loh. Oke. Dari sini Anda bisa bikin ngerti cara bikin paper jurnal, dari situ nanti mudah-mudahan kalau saya bisa S2 dengan mudah. Oke. Kalau bikin S2, bikin paper jurnal yang harus kita kerjain adalah kita harus dapetin temuan. Biasanya istilah yang dipakai seringkali novelty. Oke. Dari novelty itu kita bisa tahu apa yang menarik dari data itu. Kalau untuk policy nanti bisa kita dapat banyak jadi policy juga sih. Oke. Sekarang saya akan cari novelty. Caranya gampang banget sih. Novelty. Apa saja yang bisa saya dapat dari data yang di attach. Gitu doang sih. Gombal sih asli. Oke. Dia langsung analisa, dia ngasih source code buat analisa sekalian. Wah gila lah dia. Terus ini source code-nya pakai bahasa Python di source code-nya. Oke, dia langsung tahu datasetnya ada 1000 entry dari kota Bekasi. Terus novelty yang ada apa? Nah ini nih. Ini distribusi general usaha versus omset, hubungan pendidikan terakhir, skala usaha, sebaran lokasi dapat, terus dari sisi ekonomi ini rata-rata omset, analisa tenaga kerja, pemakaian teknologi digital, teknologi dan sebagainya keluar di sini ya. Itu baru judul novelty-nya. Kita belum tahu spesifiknya apa. Oke. Misal, ini banyak banget kita harus kerjain satu-satu sih sebetulnya. Jadi waktu kita melakukan analisa, kita drill down masing-masing novelty. Oke, bisa. Saya akan ini kerjaan bisa semingguan duduk analisa data yang ada. Pakai prom doang ini, modal prom doang ya.
Oke, mulai dari novelty, nanti kita bisa turunin sampai policy apa yang kita perlu kerjakan supaya misalnya kita bikin target supaya UMKM ini bisa lebih bagus lah kondisinya. Kan kebijakan ada targetnya juga, misalnya kondisi lebih bagus ya. Mainnya prompt doang, oke. Tapi ini angka, aslinya angka. Dengan cara yang sama kita bisa kerjakan untuk tulisan, sama aja. Jadi kita kumpulin semua dokumen-dokumen bentuknya tulisan, terus masukin ke sini. Yang jadi masalah itu dokumen harus bentuknya soft copy. Kalau minta ke BPK seringkali kadang-kadang bentuknya print out kan, matang tuh kalau udah print out, terus scan tuh, scan juga jadi masalah. Kalau bentuknya JPEG matang lagi, harus pindah. Makanya harusnya policy yang pertama harus dibikin adalah semua dokumen bentuknya soft copy. Kalau kita nggak bisa ada analisa soalnya kalau nggak soft copy. Ini kasih cerita dikit ya, urusan soft copy. Ada teman saya SKK Migas, yang dia kerjakan adalah dia scan semua arsip jadi soft copy. Kenapa dia scan semua arsip jadi soft copy? Soalnya gudang buat nyimpen dokumen kertasnya tadi biayanya sekitar 1 M per bulan. Kan mereka harus maintain suhunya lah, kelembabannya lah, segala macam supaya kertasnya tidak rusak. Itu harganya udah 1 M per bulan. Oke, kan mereka di scan lah semua jadi soft copy. Akhirnya jadi temuan KPK. Karena menurut peraturan semua arsip harus bentuk kertas. Lu bikin soft copy temuan. Kalau kita orang lain kan kayak aja ya, kita ternyata jadi temuan. Karena ini jadi double garden. Akhirnya ya kepaksa soft copy ada, ininya ada. Soalnya aturannya bentuknya kertas. Matang loh guys. Jadi yang pertama ubah peraturan supaya jadi soft copy. Kalau nggak kita harus analisa. Sudah siap? Sekarang kita masuk sini. Kita akan analisa dari sini ya. Analisanya global banget sih. Mau yang mana nih? Ini aja kali ya, yang sederhana dulu ya. Ini ya kali ya. Gender ya. Kira-kira UMKM laki sama perempuan, mana yang lebih banyak duitnya? Omset mana? Laki atau perempuan? Perempuan? Laki. Cowok kan mau laki-laki sih gue tahu. Perempuan lebih ambisius ya. Tapi itu kan instingnya kita bilang seperti itu. Hati-hati kalau kita udah menganalisa, kita nggak boleh pakai insting sebetulnya, harus pakai data. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini baru judul doang ya, judul temuan. Sekarang kita akan bikin temuannya. Cara bikin temuan cuma gini doang sih. Oke. Misalnya kita disuruh gender pelaku usaha versus omset. Oke. Kalau mau dapat temuannya cuma gini ya, buatkan grafik sama tabel juga boleh. Dari untuk aja ya, gender versus omset mesti begini ya. Oke. Buat kalau enggak, saya biasanya buatkan grafik, buatkan tabel, dan buatkan narasi dari grafik tadi. Itu akan jadi bagian dari hasil temuan penelitian. Oke, enter. Dia analisa segala macam, dia akan upload hasilnya. Kita bisa lihat. Tadi sebagian mikir perempuan yang lebih banyak duitnya. Nah ini hasilnya, ternyata L lebih tinggi daripada P, minta maaf. Dari sini bisa kita turunin kebijakan sih sebenarnya, tapi kita bisa ambil beberapa temuan dulu, terus kita bikin kebijakan, gitu ya. Tapi ini sebenarnya kerjanya harus panjang sih. Jadi semua harus dikerjain satu-satu, nanti nge-prom lagi kebijakannya seperti apa. Kalau targetnya kebijakan, kalau saya kan ada itu kebijakan, targetnya berkejutan. Jadi saya prom, terus nanti saya bikin summary dari hasil
hasil, saya nggak pernah nge-set judul paper jurnal di awal. Jadi langsung hasil ini perlu pakai metode kan. Tadi sebenarnya ada metode tuh kan, ada codingan tuh. Nah, saya cuma mau gini, tolong tulisin metodenya gimana buat dapetin hasil seperti itu. Keluar kan metodenya, dapat metode. Oke, jadi hasil metode dapat. Terus dari berbagai hasil saya minta summary. Saya biasanya akan minta tolong dibuatkan jadi 200 kata abstrak yang isinya novelty apa aja yang ada di paper itu. Ini novelty banyak banget ini. Ini udah levelnya kalau Scopus mungkin Q1 dapat. Tapi saya cuma punya 1000 data ya. Kalau kita orang KL langsung kayaknya udah jadi S3 3 kali, S3-nya 3 kali. Oke, beres. Sudah dapat abstrak, baru saya bikin intro, pendahuluannya saya akan compare sama referensi yang sudah jalan, udah penelitian sebelumnya, selesai semuanya, tinggal terakhir nanti judulnya apa yang baik buat paper jurnal ini, selesai paper jurnal. Tapi kan target kita bukan itu, target kita pengen policy ya. Saya akan bikin 2-3 lagi. Nanti kita tanyain policy apa supaya bisa lebih bagus. Gitu doang caranya, gampang banget. Asli. Kalau lu udah ngerjain kayak gini, cuma gitu doang. Cuman jangan pernah pakai ini ya, jangan pernah pakai ChatGPT. Apalagi kalau ngupload data, karena data kita hanya harus sama ChatGPT. Jadi saran saya, ini saya bawa pakai ChatGPT soalnya kemampuan analisnya udah dahsyat banget ChatGPT. Kalau saran saya sih pakai yang lokal. Cuman ya orang IT ntar yang harus ngerjain kayak gini ya. Oke, kalau buat iseng ChatGPT boleh, tapi jangan data yang terlalu bagus lah. Kalau saya taktiknya gini, kalau yang ChatGPT bikin datanya dummy, terus yang kira-kira agak mirip sama data kita, ya upload data dummy-nya, terus keluar hasilnya, terus minta metodenya seperti apa. Metode kan ada cara buat analisa data tadi, ada source code lah, apa segala macam, ambil metodenya, hajar ke data kita benar. Tapi jangan di online mainnya, lokal. Dengan cara itu data kita selamat. Soalnya itu bakal banget tuh data lepas tuh. Soalnya ntar urusannya jadi melanggar undang-undang PDP lah, apalah, kacau. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan analisa 2-3 lagi lah, mungkin 2 lagi lah. Oke, ini kita dapat analisa itu. Coba kita analisa lagi yang lain. Saya paling tertarik sama pendidikan sih sebenarnya. Ada nggak pendidikan? Kalau ini metode permasalahan dengan omset. Oke, ada pendidikan nggak ya? Pak izin Pak, Ya. bisa nggak misalnya untuk tadi tabel tadi tolong dijadikan misalnya itu regulasi apa yang terkait dengan bidang itu? Iya. Oh, bisa. Saya 2-3 biji lagi, terus saya kerjain ini ya. Oke. Pendirian, saya lagi cari pendidikan, ada ya? Oh ini dia, ini ada. Hubungan pendidikan terakhir dengan skala usaha, atau hubungan pendidikan bisa skala usaha udah jelas semuanya skalanya mikro ya. Saya akan hubungan pendidikan terakhir dengan omset. Oke. Sekarang saya akan bikin promnya buat grafik pendidikan terakhir versus omset. Gitu. Oke. Kira-kira ada nggak hubungan antara pendidikan sama omset? Pasti ada ya. Pertanyaannya, kalau pendidikannya rendah, omsetnya seberapa rendah? Nggak kebayang? Nggak kebayang? Coba kita lihat efek putarannya sini ya. Nih, parah sih hubungannya, parah banget hubungannya. Oke, itu kelihatan diploma 3 yang paling beruntung sih sebetulnya. Jadi nggak perlu sampai S1 banget. Kalau UMKM ya, UMKM cukup sampai diploma 3, dia omsetnya udah mulai kelihatan 15 juta lah omsetnya. S1 D4 di bawahnya diploma. SMA ini yang S2 rada nyempil di sini karena S2-nya emang jarang.
ini harusnya dibuang aja. Tapi makin kesini makin kecil. Jadi kalau SD omsetnya cuma 2 juta sebulan. Kebijakannya apa di situ? Sederhana kan? Kalau pengen UMKM kita maju, lu harus bikin pinter bangsa Indonesia. Terus ya, pertanyaannya nggak kayak gitu aja ternyata. Sudah tahu nggak jumlah anak yang masuk SD setiap tahun berapa? Kita main statistik loh kalau kayak gini. Halo, jumlah anak SD setiap tahun berapa ya? La ilaha illallah, langsung jeplik ya, nggak tahu. La ilaha illallah, 6 juta tiap tahun anak masuk SD. Berapa yang jadi sarjana setiap tahun? Ratusan ribu, sekitar 400-700 ribu setiap tahun jadi sarjana. Jadi bangsa lu, kabinet lu hanya bisa bikin 10% bangsa ini kita. Fatal akibatnya di sini. Sederhana. Jadi kebijakannya adalah gimana caranya supaya input 6 juta, output 6 juta setiap tahun. Jangan sampai input 6 juta, outputnya cuma 100 ribu. Tewas kita. Karena si 10% sarjana tadi harus nanggung 90% sisanya. Kan yang ngasih makannya kan yang 10%. Sisanya akan gandolin dan bikin tenggelam republik itu. Kebijakannya kelihatan langsung itu. Gue lagi nyelamain orang hukum. Dosen kemarin kagak segawat gue kayaknya ngomongnya, masih lebih sopan. Gue marah. Saya bukan orang polisi ya, makanya ngomongnya ada error. Mungkin nanti Pak Muli ngomongnya lebih sopan ya orang polisi. Gue kan kagak. Jahat. Gue kasih tau dulu ya, saya ini pelanggar hukumnya banyak loh. Asli. Parah-parah melanggar hukumnya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ini ya, saya kasih. Dari sini udah kelihatan lah polisinya seperti apa ya. Dari laki perempuan masalah gender juga mungkin nanti bisa diobrek-obrek. Tapi kira-kira kayak gitu Bu, teknik polisinya sesederhana itu. Tapi kita harus punya wawasan terbuka lebar sih. Kalau orang biasa lihat gini kan keluarnya kalau lapor pimpinan yang duitnya banyak, yang pendidikannya tinggi, udah titik, nggak ada solusi. Nah tugas Anda bikin solusinya supaya tapi kalau pas lihat solusinya urusannya statistik, input 6 juta, outputnya 600 ribu. Nah itu masalah. Saya kasih tahu ini ya, dosanya Ono. Contoh dosanya Ono. Ini urusannya ke kebijakannya Kominfo soalnya. Contoh dosanya Ono. Oke. Sudah pernah tahu anten internet pakai wajan? Wajan, tahu wajan dong? Tahu. Tahu antena parabola? Antena parabola. Bentuknya kayak gini ya. Sama wajan sama kan? Kalau disatuin jadi wajan bolik. Beres ya? Salah. Wajan bolik salah. Wajan bolik. Nih. Sekarang ini kita lagi googling ya, wajan bolik googling. Ini kan kelihatan Indonesia punya. Ini Indonesia ini ada Ono nih. Indonesia ya. Ini Indonesia, cara membuat Indonesia. Ini siswa SMK Indonesia. Harga antena Indonesia. Ini Indonesia terus wah Indonesia semua loh. Hati-hati. Pernah lihat satu keyword di Google dari atas ke bawah semua Indonesia. Ini contohnya. Kagak pakai kebijakan. Ini kagak pakai kebijakan ya. Jadi taktik perangnya sebenarnya sederhana kalau taktik perangnya. Kalau di sini levelnya policy nggak masalah. Kalau bisa bikin policy yang bisa sampai kayak gini, oke banget. Saya bukan policy mainnya. Jadi kalau mau menang perang kita punya 3 pilihan. 1, main policy, kekuasaan,
main jabatan segala macam, itu bisa bikin policy sebetulnya. Jadi Anda pada posisi Anda bisa bikin policy yang bisa merakyat banget. Yang kedua, punya duit. Orang nggak punya jabatan, orang nggak punya kekuasaan, orang nggak punya duit. Jadi main policy nggak bisa, main duit nggak bisa. Yang orang bisa mainin adalah saya main people power di sini. Caranya supaya people power dimainin adalah saya sebarin ilmunya, akhirnya mereka pada bikin semua sendiri. Gitu ya. Akibatnya yang terjadi apa? Akibatnya yang terjadi ini. Sudah pernah dengar RT RW net? RT RW net tahu? Oke. RT RW net. Internet murah ya. Ini kalau kita lihat ini ada orang yang dagang nih RT RW net. Gitu ya. Oke. Pertanyaannya, ada ini RT RW net melanggar hukum nggak? Sebetulnya nggak boleh ya. Oke, yang seru dari kisah ini adalah, tahu nggak jumlah RT RW di satu Republik Indonesia? Ini ada data nih. Halo, jumlahnya ada 60.000 di seluruh Indonesia RT RW. Oke, yang serunya lagi adalah negara mana yang punya RT RW paling besar di dunia? Indonesia. Akibatnya apa? Di dunia tuh ada ini. Di dunia tuh ada Internet Engineering Task Force, IETF. Internet Engineering Task Force. Jadi ada satgas di internet yang bikin policy, yang bikin standar, yang bikin teknologi apa yang mau kita pakai di internet. Salah satu task force-nya adalah GAIA. GAIA adalah Global Access Internet for All. Bagaimana caranya supaya internet bisa dipakai sama semua orang? Oke, salah satu teknologinya adalah RT RW tadi. Kita Indonesia selalu diminta jadi keynote speech di situ. Jadi saya berapa kali jadi keynote speech di situ. Levelnya Asia Pasifik, levelnya di Asia Selatan, Indonesia maju. Yang nomor satunya Indonesia. Contoh, kemarin di Singapura, bukan kemarin sih, sebelum COVID lah di Singapura. Negara lain ngomongin gini, kita di Filipina nyambungin 7 desa pakai jaringan sendiri, wireless. Terus kemarin orang Nepal, si Mahathir pun ngomong, kita 12 desa di Nepal pakai ini. Terus ada orang Spanyol satu ngomong, kita pakai fiber optik, satu desa di Spanyol fiber optik. Indonesia ngomong, kita kemarin nyambungin di sebelahnya Brebes, Pemalang, 213 desa ke internet pakai itu. Itu satu ruangan dia masuk. Udah gitu Brebesnya nafsu, 200 desa lagi ikut nyambung. Udah gitu waktu itu Ganjar jadi gubernur kan, Ganjar nafsu, satu provinsi dihajar semua. Kalimantan panas, mereka juga pengen semua. Udah diem internasional langsung. Itu nggak pakai polisi loh, belum jalan. Karena polisi yang ada, Kominfo anti kita. Iya, karena nggak ada pajaknya Pak. Ya bisa dipajak, ini masalah tinggal masalah teknik pajak ini aja. Cuman awalnya udah nggak boleh. Ya sudah. Kemarin bulan Maret si Jane Coffin sama si Curtis pimpinannya GAIA ngomong saya, no bisa enggak Menteri Indonesia kasih keynote speech di situ? Nggak berani maju langsung karena menterinya tidak pro rakyat. Gitu masalahnya. Gitu ya, terus ya. Gue kasih tahu lagi lah yang lebih parah dari itu. Siapa kalau ngomong bisa parah banget. Karena saya bikin teknologi sendiri. Oke. Sekarang handphone pakai 4G, 5G, 3G. 5G. Kecepatan berapa, saudara-saudara? Sudah pernah dites kecepatan 5G-nya? Belum. Bisa nambah nggak kira-kira belum? Yang cowok-cowok biasanya suka dites. Ini anak dapur bisa jawab kan? Lagi sibuk dia. 5G lu kecepatan berapa? Nggak pernah ngetes.
bisa online ya. Kira-kira berapa? Kenceng banget atau pelan? Harusnya kencang lah. Harusnya kenceng berapa kenceng? 5G tapi tiba-tiba langsung berubah 4G. Iya, 150 ya tadi. Ada lagi mau kasih angka yang lebih tinggi lagi? 150, ikhlas? 150 ya? 5G ya? Oke. Asal tahu aja, 5G buatan operator dia banyak pakai vendor, harga BTS sekitar 1,5 sampai 1 lah per BTS, setengah M sampai 1 M per BTS. Oke, kita bikin sendiri, bukunya kita lepas di sini. Nih jujur ini melanggar hukum dulu ya. Ini seorang melanggar hukum, beneran melanggar hukum sih, jangan khawatir. Ono parah banget. Ini Andi Publisher. Oke, gue paling demen kan ngomong sama orang webnya sebagai hukumnya. Terus si orang melanggar hukumnya seru banget. Nih, masukin kata andipublisher.com, masukin kata kuncinya ono. Oke. Terus kita turun ke bawah nih yang nomor 2 lah, buku yang lebih baru. Oke, saya klik dulu. Di sini ada buku membuat operator seluler 5G sendiri. Oke, harganya berapa nggak tahu gue harganya berapa. Tapi ada di wiki juga sih sebetulnya. Harganya 65.000. Oke. Kita bikin 5G, kami bikin 5G sendiri, kita bikin SIM card sendiri, kita ngoperasi sendiri. Jalan. Kecepatannya berapa? Kasih lihat. Bikin sendiri loh, tanpa izin Kominfo. Tapi yang Kominfo kita kasih tahu, kita bikin sendiri. Nih kecepatannya. Oke. Cari S, speed. PQRS, speed. S dapat speed SP soal ini dia, ini kecepatan kita bikin sendiri, ini gede ya nih katasin ini kecepatannya, operatornya namanya Diskominfo Tangerang Selatan. Bikin sendiri, kecepatan 800 Mbps, bikin sendiri. Tanpa izin Kominfo, tapi kita kasih tahu Kominfo kementerian ya, kita bikin sendiri. Jadi kemarin kementeriannya lagi pengen kebijakan supaya daerah-daerah yang berekspor bisa di cover sama dinas-dinas Kominfo, bikin sendiri. Udah gitu, kepala dinas Kominfo Tangerang Selatan diundang dong ke sana, diceramahin. Wah, kita lagi pengen bikin private 5G supaya dinas Kominfo biar begini. Kepala dinas ngomong apa? Di transfer udah jalan. Kecepatan 200. Kominfo ini juga pernah, dia kan teori doang. Kita bikin, jadi. Tahu harganya berapa ini? 1 BTS harganya 30 juta. Jadi kalau lu ke pabrik urusannya setengah M, 1 M per BTS. Bikin sendiri 30, paling pol juga 100 juta. Bikin sendiri. Bisa. Bukunya ada dilepas. Kebijakannya anti kita soalnya. Temen ya. Ya ini ngasih tahu aja kondisi seperti itu. Ya bukan menggunakan penjahat ya. Penjahat kan ngomong senang kita. Beres. Jadi kebayang taktiknya dari data kita pakai prompt keluarin novelty. Sekarang dari novelty kita minta kebijakan ya. Misalnya, ini udah kebayang kan? Si orang bikin panas orang paling demen soalnya. Ini baru 2 ya. Kita akan minta kebijakan apa yang bagus. Oke. Ya udah tinggal kasih prompt aja di sini. Buatkan, sarankan strategi atau kebijakan yang harus diadopsi oleh Indonesia supaya UMKM Indonesia maju. Terus itu satu. Misalnya kita pengen fokusin gender ya, supaya
kaum wanita UMKM maju, gitu ya. Supaya banyak UMKM bergelar D3 atau sarjana. Gitu ya. Jadi kita kasih PR. Kebijakannya seperti apa? Ya tinggal ditanyain doang sih. Enter deh. Minta kebijakannya. Ini langsung udah keluar. Oke. Strategi nasional bikin ekosistem data UMKM supaya data bagus, bikin ekosistem data UMKM terpadu. Oke. Di sini ada semuanya. Terus digitalisasi adopsi teknologi buat si UMKM, ini bentuknya lebih ke pemberdayaan si UMKM-nya, insentif pajak, subsidi kuota internet buat UMKM, bangun open source digital tool hub. Ini program-programnya ya, polisinya apa yang perlu diadopsi. Terus ini ada pendidikan keuangan manajemen juga ada. Terus ada makanan. Ini ada pertanyaan, mau coffee break 15 menit atau mau ambil masing-masing bawa ke sini atau gimana? Ambil masing-masing aja ya. Oke. Mau masing-masing aja ambil. Bisa kan? Oke. Ini langsung berbentuk bentuknya program ya, belum sampai ke aturan segala macam belum. Ada jaringan mentorship apa segala macam. Oke. Nah ini dia kasih tabel juga, tapi bentuknya masih level strategi. Bisa nggak strategi ini kita, minta maaf dulu, saya nanya dulu. Bappenas keluarinnya bentuknya berbentuk apa? Naskah hukum atau gimana? Atau aturan atau apa sih? Hah? Oh kajian, rekomendasi. Ini masih belum dapat ya? Masih belum sampai ya? Level ini belum ya? Ya udah. Enggak, tapi ini masih belum masuk formatnya Bappenas ya? Belum. Oke. Program seperti apa yang saya harus masukin supaya dia bisa jadi format Bappenas? Aku nanya ini, bukan menonton, bukan ini nanya beneran asli. Ini kan untuk perencanaannya atau untuk? Ini kan dia mah keluarin kayak gini bentuknya. Masih belum cocok sama Bappenas ya. Nah, apa bedanya antara ini sama yang outputnya Bappenas? Bappenas keluarnya harus studi layak apa sih? Rekomendasi kebijakan ya. Oke. Sekarang saya akan ini Ono minta maaf dulu belum tentu Ono karena Ono nggak biasa kerja di bidang ini. Ono lagi ngeraba-raba promnya. Oke. Bisa salah. Kalau salah ya cuma dimaafin aja. Apalagi Ono kerjanya bikin salah kan ya. Sekarang yang akan saya kerjakan, ini kan udah dapat poin-poin rekomendasinya. Oke. Poin rekomendasi udah dapat. Sekarang saya pengen supaya dia ngarahin kita buat bikin rekomendasinya, beneran. Cuman kalau langsung bikin rekomendasi terlalu gede. Jadi cara yang saya pakai kira-kira gini doang sih. Caranya Ono nih, bisa salah ya. Buatkan daftar isinya dulu lah ya. Oke. Daftar isi rekomendasi kebijakan untuk mendukung strategi di atas gitu. Jadi kita langsung bikin daftar isinya, pendahuluan segala macam. Strategi rekomendasinya kayak gini, digitalisasi. Jadi strateginya integrasi data, tata kelola UMKM nasional, digitalisasi adopsi teknologi, terus literasi keuangan manajemen, terus program perempuan, tergantung tadi yang data yang kita masukin ya. Kalau mau gombal, cara yang saya sering pakai itu gini biasanya. Kan tadi kita nge-prompt untuk satu novelty. Hasilnya saya kumpulin di satu dokumen dulu. Jadi hasil prompt itu masuk di satu dokumen. Satu dokumen ini kan belum rekomendasi. Kita upload dokumen kumpulan hasil, di-upload, terus di-prompt, tolong buatkan rekomendasi kebijakan yang mendukung dokumen hasil tadi. Tapi jadi lengkap kan, semua ada, langsung dapat yang ini. Ini daftar isi ya. Saya akan pelan-pelan masukin gimana dari daftar isi jadi buku.
Tapi saya biasanya kalau buku caranya si hasil tetap saya masukin. Jadi hasilnya semua dalam satu dokumen atau saya demoin lah langsung. Demoin ya. Caranya. Ya boleh. Ini kan cukup advance ya buat kita ya sebenarnya juga belum terbiasa untuk mengolah data dari raw data yang sebanyak itu. Ya. Dan kalau Oh, ini advance ya? ini terlalu kan buat kami anak hukum dan kita jarang banget pakai Excel pak, jarang Excel tuh untuk yang mengolah data secara serius gitu ya. Paling pun yang rutin dipakai itu untuk exercise anggaran. Oke. Gimana tuh kerja ya kalau dimasukin. Kalau sini kalau masukin itu nggak apa. Iya, ya itu. Nah, mungkin kita baby step dulu nih Pak. Kayak kita nih kalau kita punya satu Excel ya yang raw datanya tuh banyak banget. Kayak data cleansing aja kita tuh belum tentu tahu caranya gitu. Nah, mungkin apa ya? Gimana ya caranya kita nih sebagai yang orang awam banget, tapi kita pengen kok mengarah ke untuk kita bisa pakai data-data empirik, data-data yang Excel yang sangat banyak ini untuk bisa kasih input kita ngambil kebijakan gitu. Jadi sebelum jauh ke sini, yang pertama mungkin data Lo Excelnya harus diapain dulu supaya kita jadi gampang. Ini boleh usul yang gampang nggak? Ini saya mengajar di kelas udah mulai kayak gini nih caranya. Maksudnya gini, saya berusaha supaya kalau saya keluar dari sini Anda bisa jalan sendiri. Dan termasuk kalau di kelas ya, kalau lagi ngajar, saya ngajarin mahasiswa saya. Karena kita udah beruntung, udah punya ChatGPT dan teman-temannya, saya biasanya ngarahin, lu belajarnya dibantu ChatGPT. Kalau kita suruh ngapalin cara, itu bisa berubah-ubah tergantung situasi, tergantung data segala macam. Jadi, khusus buat kalau kita punya Excel seperti ini, prompt-nya yang saya pakai adalah kira-kira ini. Ini Excel kurangnya apa sih? Apa yang saya kerjain supaya enak buat dianalisa? Contoh, seringkali kalau kita punya datanya tuh kayak tadi ya, yang UMKM tadi, itu datanya ada kolom-kolom yang nilainya sama semua, semuanya namanya kabupatennya, kotanya Bekasi. Itu kan nggak perlu kan di-delete. Jadi bisa kayak gitu kayak. Jadi nanya dulu, ini Excel harus gua apain supaya saya ngasihnya gampang. Jadi apa yang dari kepala dituangkan dalam bentuk prompt. Itu aja sih sebetulnya. Kalau kita nggak nyaman, ini datanya kegedean nih, harus gua apain? Harus diapain aja nanti? Diupload aja tuh file Excelnya, terus tanyain datanya harus diapain? Itu doang sih sebetulnya. Segampang itu sih sebetulnya. Terus ya, karena Anda bukan tukang coding, jadi tekniknya gini, harus diapain? Terus keluar kan, harus diapain aja? Kasih ke anak IT, tolong lu data gua begini, yang suruh dia anak IT. Ya udah, itu cerita anak IT yang dari sini aja itu mah. Bukan cerita gua. Anak IT-nya coba dia lagi. Oh lagi nggak ada. Ya. Ya. Kalau misal kalau awalnya udah yang kayak tadi bayar Senin sampai ini harus diapain terus misalnya jadi kan udah nge-cleansing data dan dia ngirim balik nih Excel-nya ke kita kan kita yang udah paham Excel udah tahu ya sebetulnya itu yang udah dia cleansing benar atau enggak. Nah ini kalau gua jadi apa aja. Oh jadi Gua nggak berani malu soalnya. Besek. Nggak, tapi paling nggak kita dapat ide. Bisa, contoh, ini kadang-kadang data ada yang sama, itu perlu dilihat tuh kolomnya. Data banyak yang bolong-bolong nih, kosong nggak diisi, nggak dikasih entry. Harus diapain nih data yang bolong nih? Ini kan kita harus ngasih ambil putusan nih kalau data bolong ya. Apakah kita mau rata-rata nilainya atau kita ngasih nilai yang statik? Apa? Nah itu dia biasanya kasih saran sih. berarti terus harus ada di kalian harus nonton SD yang mudah ini pada berapa? Nggak harus aktif banget sih, bisa BPS. Nggak BPS sih. Oh iya. Oh ada ini orang ini. Ini orang BPS mantesan dia sebelahnya data. Tadi pagi gue tanyain, lu mendingan kata-kata mending data, dia sebelahnya data. Langsung makan dia jadi. Tapi butuh orang sih, asli butuh orang. Buat yang awal
awalnya. Tapi jujur, tolong kalau pakai ChatGPT datanya terdalami. Nah itu ternyata ada ya itu. Ini tanya sama dia sih. Iya udah. Oh, data apa ya, Bang? Ya, generate. Ya pokoknya bikin data yang bohongan. Oh, iya bisa. Mama Jadi caranya bilang ini dasar gue. Lu tolong bikin data bohongannya supaya bisa. Nah, oh ada. Oh dia lebih tahu dari gue. Ya belakang. Gimana? BKDPR tuh Badan Penelitian DPR. Oke. Oke. Nah, pertanyaan saya bagaimana supaya memang tidak boleh sih kalau drafting drone itu pakai sensitif. Ya. Nah, bagaimana menengahi supaya dia bisa membaca prompt yang tadi Bapak jelasin itu kan itu datanya data pribadi. Nah, bagaimana cara menengahinya supaya pada saat kita mengoptimalisasi AI dalam membantu penyusunan sangat akademik atau menganalisa draftingnya itu bagaimana supaya Oke, Bu. Saya bukan orang hukum ya. Ini saya berusaha menerjemahkan kalimatnya ke bahasa Jawa yang orang teknik. Jadi masalahnya adalah si AI ini nggak ngerti bahasa hukum, kira-kira kayak gitu. Dan kita pengen supaya outputnya keluarnya bahasa hukum, kira-kira kayak gitu. Karena ketika bisa saat diskusi, saat kita dimintai, kadang-kadang anggota itu tanya, seketika saat itu tolong jawab gitu, tolong carikan. Kadang-kadang kalau kita kasih saran itu, kalau saya pengalaman saya selama ini, saya cari sendiri di buku Ya. kita punya itulah. Itu kalau saya experience dari sini kan lebih mempermudah Iya. dengan saya. Udah ngomong sama anak-anak di IT-nya DPR dulu sih. Oh, udah. Oh. Udah gue kasih, kita bikinin ChatGPT lokal buat DPR. Oh, itu ya anak itu buat mereka sendiri ya itu lah. Brengsek emang kadang-kadang. Enggak, kami di kampus memang bantu DPR sih buat bikin yang tadi yang sebelah kanan itu, yang laptop itu, tapi dia pakai mesin lebih bagus. Jadi punya mesin bagus. Nah, sekarang untuk tadi ya, misal, ini misal aja. Kalau bisa sih, bukan hanya DPR aja, yang lain juga. Kalau bisa itu si mesinnya DPR RI persis sama-sama yang saya pakai tadi, sama. Jadi saya kasih lihat aja ya di sini. Tapi ini kalau dikerjain bener lama sih. Jadi saya rada segen buat kerjain benernya. Jadi bentuknya kayak gini, bentuknya DPR RI kayak gini. Tergantung nanti modelnya mau apa yang dipakai. Cuman yang penting dari DPR RI itu ada kemampuan workspace. Di sini kalau kita klik workspace-nya, di sini ada knowledge. Nah, di sini kita bisa tambahin knowledge ini. Jadi, tolong teman-teman semua ngumpulin semua dokumen-dokumen yang bidang yang kita analisa atau kita bikin, ya kita oprek-oprek mainin, dokumennya dikumpulin semua, di-upload bentuknya file teks ke dalam knowledge ini. Cara uploadnya cuma, jadi knowledge-nya ditulis lah di sini. Langkahnya knowledge-nya di sini tulis semua dulu. Misalnya apa? Tadi, misalnya ekonomi ya, ekonomi. Oke, kita kasih tahu
apa yang mau kita capai di sini ekonomi juga lah. Harusnya lebih serius dari ini mestinya. Nah ini data tadi mau dibikin private atau mau publik, boleh terserah. Terus kita create knowledge-nya. Ini kebetulan saya bikin publik aja lah, misalnya semua orang bisa. Jadi seluruh anggota Bappenas atau DPR bisa baca. Nih klik, nih. Nah di sini ini masih saya gedein ya, biar kebaca. Ya. Di sini no content found, karena saya belum upload apa-apa. Caranya cuma gini aja, plus add content, bisa upload file, bisa satu folder. Jadi misalnya kita mau pilih dokumen-dokumen satu folder, kita upload satu folder. Cuman ini butuh waktu lama nanti. Jadi si dokumen akan dimasukin ke dalam database-nya si ChatGPT lokal tadi. Saya kadang-kadang butuh waktu semalaman dijamin. Kalau kita punya ratusan dokumen, dia butuh waktu semalaman tuh buat masukin ke dalam database-nya dia. Kalau udah masuk, tiap kali kita ngedraft sesuatu, dia akan melihat referensi. Jadi misalnya kata kunci di draftingnya adalah misalnya kalau kemiskinan mengurangi tingkat kemiskinan atau apa gitu ya. Nanti dia akan melihat ke dokumen-dokumen sebelumnya ada kata-kata seperti itu. Akibatnya drafting kita tidak akan konflik dengan aturan yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita perlu ngumpulin semua dokumen yang lama, diupload, masukin, nanti keluar. Gitu teknik ini Pak. Termasuk yang diupload ini dokumen undang-undangnya, Iya. peraturan Iya. PP semua Iya. bisa dibaca. Oh. Kalau yang lagi dikerjain sama teman-teman di IT karena yang minta protokoler, jadi yang ada baru protokoler aja. Yang bikin Ono dan teman-teman sih. Jadi Ono udah bikinin buat DPR RI sih, rada curang. Kenapa sama Pak Rikadi siapa tuh bisa? Ya udah ngomong sama anak IT langsung lah. Gak usah sama Ono lagi, capek gue. Tapi bisa digunakan untuk melihat program atau proyek-proyek yang pernah dilakukan. Umpamanya ada di kita 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sekarang kan ada di IMN. Kita masukin dokumennya. Jangan-jangan mungkin ternyata yang program sekarang pengulangan dari kita 1 juga pernah ada, tapi berhasil atau nggak berhasil gitu ya. Ya bisa, cuma dokumennya diupload. Dia kalau nggak ada data ya dia bodoh gitu. Apa tuh? Ini private, itu ada di situ. Laptopnya di situ. Cuman itu memori kurang gede. Saya pakai 8 GB memorinya. Saya buka rahasia dulu ya. Anak-anak baris memori 300 GB. Konsekuensi memori gede adalah gini. Kita bisa upload banyak dokumen bisa banyak yang diupload. Jadi kalau kita nanya sesuatu, dia punya dokumen banyak banget, dia lebih presisi jadinya. Jadi probabilitas salahnya jadi kecil. Karena saya memori cuma 8 GB, dokumen yang bisa saya upload cuma dikit banget. Jadi saya bisa salahnya lebih tinggi. Jadi yang saya tahu pasti Baris punya, Diknas atau Dikti lah punya juga. Tapi jujur kalau Baris dipakai beneran, kalau Dikti katanya Made Wiliana nggak perlu dipakai. Nggak tahu kenapa. Saya sih pengen banget, saya udah ngiler ngelihatnya, cuma saya nggak bisa akses. Nggak tahu. Karena yang pengadaan barang sama yang orang hobinya nggak nyatu. Harusnya pengadaan kayak gitu orang hobi-hobi kayak gini. Tapi orang hobi kayak gini biasanya administrasinya berantakan. Kita biasanya tidak baik buat administrasi. Wah, udah pertanyaan udah banyak aja nih Mas. Berarti sebetulnya kalau kita bisa manfaatkan ini bisa untuk tadi menyambung Pak Irfan tadi untuk melaksanakan fungsi atau peran monitoring evaluasi dong Pak. Ya. Jadi bukan untuk info, tadi kan Bapak ngajarin kita cheat ya. Maksud saya kita ingin tahu kan Pak, betul. Karena sebetulnya Pak, kalau kita mau jujur, karena kan belum ada data yang kemarin nih 20 tahun yang lalu di Metropolitan, jangan-jangan memang sudah ada kebijakan itu. Nah jadi ini ngulang atau apa, kita kan males mikir ke belakang. Cuma masalah besarnya 20 tahun yang lalu dokumennya kertas. Itu masalah paling besarnya. Jadi kita harus merubah
dokumen kertas itu jadi soft copy. Biar pemantauan ini perlu nih. Tapi jujur semua perlu, semua deputi perlu, perencanaan sampai monef semuanya butuh. Tapi kita butuh dokumen soft copy, kalau nggak jalan ini semua. Ini semua hanya bisa jalan kalau ada soft copy-nya. Itu yang masalah besarnya soft copy, karena selama ini aturannya harus kertas. Terus tanda tangan basah lagi, pening kepala dulu. Asli. Bisa dipakai buat ukur indeks nggak itu Pak? Sekarang kan Bappenas nih mengerjakan indeks perencanaan, dia konsistensi antara perencanaan nasional, KL, dan anggarannya gitu. Ini gua bikin kacau dikit ya. Kita percobaan ya. Tapi saya tidak akan pakai ChatGPT, karena ChatGPT itu kemampuan buat crawling datanya nggak bagus. Saya akan pakai Grok. Oke. Teknik yang saya pakai, saya pernah ngerjain indeks kayak gini pernah. Yang minta OJK kebetulan. OJK pengen bikin rating bank, kesiapan bank untuk cyber security sama untuk perlindungan data pribadi. Itu kan indeks juga ya, bisa rating lah kira-kira. Bisa nggak kita indeks pembangunan gitu tadi ya? Oke. Frameworknya seperti apa? Datanya seperti apa? Polanya seperti apa supaya kita bisa rating? Udah gampang Pak, asli gampang banget, parah banget sih sebetulnya. Coba saya pakai Grok ya. Saya pakai Grok nih. Kita akan bikin dokumen untuk melakukan indexing. Jadi framework seperti apa yang harus kita adopsi supaya kita bisa mengindeks pembangunan program gitu ya. Ya udah gini aja, buatkan framework untuk rating atau indeks program pembangunan sebuah KL dengan membandingkan dengan program, harus sepanjang mungkin ya, sedetail mungkin kita maunya seperti apa. Ini saya cuma mikir dalam waktu 1-2 menit doang ya. Bisa dibandingin. Jadi framework yang ada kita bandingin. Bagusnya di mana? Apakah bisa kita bikin lebih tajam lagi? Bagian mana yang kita bikin lebih tajam lagi? Bisa main kayak gini ya jadinya. Gitu. Oke. Dan program yang sebelumnya atau program KL lain, misalnya gitu ya. Nah nanti saran saya kalau memang sudah punya framework tadi, indeks tadi, bandingin aja. Cara bandinginnya gini, ntar ini kan keluar nih daftar isinya. Kalau saya akan ngedraft sampai jadi, bandingin 2 dokumen. Kurangnya di mana? Kalau saya gabungin 2-nya jadi 1 supaya lebih bagus lagi. Saya suka kayak gitu sih. Kalau perbandingan gitu saya biasanya untuk bandingin 2 referensi. Kalau di profesional ya, misalnya ini hasil temuan saya, terus orang ini udah menghasilkan apa, tolong bandingin temuan saya dengan si ini. Oke, bedanya apa? Keluar gitu. Nah ini juga sama sih. Kerjanya susah payah si Grok, karena si Grok dia akan crawling ke 40-an referensi buat dapetin semua. Jadi si Grok kalau udah kayak gini bagus banget sih. Gitu. Ini Grok gratis, ini saya nggak bayar kalau Grok. Kalau ChatGPT kebetulan saya bayar karena saya pengen supaya tulisan saya tajam. Dan biasanya kalau saya nulis promptnya, tolong dibikin naskahnya supaya kritikal, tajam. Kalau menganalisa sesuatu tajam banget, dan dia sadis lah gitu. Udah, Grok mah sadis. Oh ini lama. Langsung lama. Saya kira-kira logikanya gitu Pak. Bayang ya, saya bisa. Kalau udah pernah ada naskahnya, lebih enak. Jadi kita bisa bandingin naskah yang lama, kurangnya di mana, perbaikannya seperti apa supaya lebih bagus lagi. Cuman saya biasanya gini, salah satu kebiasaan saya itu gini. Orang kalau baca naskah dari ujung sampai ujung males. Jadi naskah biasanya saya di bagian atasnya
bisa dilihat kan di beberapa naskah yang saya bikin, di bagian atasnya ada exclusive summary, tapi udah itu ada langkah taktis apa yang harus kita kerjain, 1 halaman doang atau 1-2 halaman, langkahnya ini soalnya kan yang baca kan pimpinan biasanya. Iya mungkin policy brief ya kayak gitu sih, 1-2 halaman langkahnya apa aja gitu. Wah lama, langsung udah mulai keluar. Nah udah keluar nih. Langkah yang harus umum framework, tentukan scope program, pengumpulan data. Wah ini mah benar-benar buat frameworknya. Nah kalau mau diglobalin, ini langsung tabel doang dia. Nah kalau mau diglobalin bisa gini sih, saya akan bandingkan dengan ChatGPT, hasilnya seperti apa. Ya nggak apa-apa lah, buat tulis sini aja ya. Nanti kita, kalau saya biasanya gabungin 2 itu jadi 1 sih, 2 atau 3 jadi 1. Jadi ini ChatGPT, Sigrok sama Gemini. Nah ini ChatGPT cepet banget, kalau udah kayak gini cepet banget. Tapi dia datanya, nah ini kalau dia udah bentuk naskah nih sebetulnya. Tujuan, kalau yang tadi, ini juga kayak gini juga ya. Ini ratingnya nih, relevansi strategi 20. Ini bobotnya ya, bobot. Terus skala penilaiannya kayak gimana, rumus perhitungannya keluar, mampus lu. Perbanyak. Tapi ini masih kayak gini bentuknya. Nanti kita harus ngedrafting lagi, pakai prompt supaya ngeluarin masing-masing, dikeluarin lagi. Ini kan masih, ini cuma kayak gini ya. Nanti harus dikeluarin lagi. Ini bentuknya kayak gini. Beda nih, 2 ini beda hasilnya loh. Saya gabungin biasanya. Saya biasanya suka gabungin beberapa AI. Saya gabungin jadi 1. Kalau udah punya framework yang sebelumnya 3 jadi 1. Jadi yang framework sebelumnya kita upload. Terus yang AI lain saya masukin. Kalau kadang-kadang saya bentuknya dokumen, beberapa dokumen di-upload semua. Dokumennya ini kan ada buat upload dokumen. Upload. Terus promptnya gini, gabungkan dokumen ini supaya jadi 1 dokumen yang tajam, yang kritikal, keluar. Gitu Pak, sadis mainnya. Tapi ini bahaya, apalagi untuk level kebijakan pemerintah. Saya nggak ada komen sih sebetulnya. Yang ini lokalnya ini. Ini saya masuk ke yang lokal saya. Ini saya save dulu jadi dokumen ya. Saya copyin. Ini formatnya saya cuek dulu lah formatnya. Saya harusnya sih masukin ke doc atau PDF atau ya udah. Ini formatnya jelek nih, kalau saya paste di sini jelek nih, tuh kan formatnya jelek banget nih. Oke, saya save file, save as, misalnya saya taruh di folder download, saya kasih nama bapenas1.txt misalnya. Harusnya sih bentuknya file dokumen bagus ya, formatnya dibagusin dulu. Tapi nggak apa-apa kayak gini juga nggak apa-apa sih. Nanti biar dia aja yang beresin sendiri. Bentar, mana tadi? Ini udah, sekarang yang ini saya akan ambil lagi, saya copy, oke, saya bikin dokumen baru lagi, edit, ini dokumen, paste, saya kasih nama save as Bapenas 2. Tadi 1 doang. Jadi saya punya 2 dokumen, yang 1 buatan Grok, yang 1 buatan ChatGPT. Oke, sekarang saya akan harusnya semua dikerjakan di yang lokal ini ya. Saya akan coba masuk ke yang lokal. Oke, sorry. Ini alamatnya 192.168.017.3000. Oke. Ini masuk, modelnya terserah mau kayak mana. Kalau mau bagus, saya lebih suka Gema sih. Gema buatan Google, tapi dia open free. Oke. Ya udah, saya upload aja tuh 2 dokumen tadi. Adanya di folder download, namanya Bapenas. Saya harus cari dokumen Bapenas ke bawah. Bapenas. Mana dia Bapenas? Atau saya search aja di sini ya. Emang ada? Oh ini dia. Oke.
Saya ambil satu, udah masuk, saya ambil lagi yang kedua, gitu aja. Bapenas mana Bapenas? Ini dia, dua masuk, dua dokumen udah dimasukin. Sekarang saya akan gabungkan. Ya udah, tinggal terus saja gabungkan dua dokumen ini menjadi daftar isi buku framework untuk apa tadi, rating ya, rating atau indeks program pembangunan Indonesia gitu ya. Tapi ini kan harusnya promnya ya lebih bagus dari ini lah. Oke. Ya. Yang atas gabungan. Oh, gabungkan ya, minta maaf. Maklum, ngetik sampai pakai mikrofon jadi gitu ya. Sama aja caranya sih sebetulnya. Ini langsung keluar. Gitu, Pak. Kalau ini udah bentuk daftar isi ya. Udah bentuk daftar isi. Nanti kita selip-selipin sih ke situ. Gitu. Ini jujur dulu ya. Kalau mainan gini, pada tahan gak sih? Duduk 12 jam di depan layar. Oh, belakang biasa. Oke. Oh, tinggal nih yang belakang aja. Keren. Derita lu judulnya. Saya duduk 12 jam sampai istri saya marah ke saya juga. Ini orang dari rumah tuh kayak nggak ada orangnya. Karena saya biasanya kalau udah kerja fokus banget. 12 jam ajar selesai. Tapi modelnya kayak gini. Udah dapat daftar isi, nanti satu-satu saya prompting. Saya pengen subbab ini dijelasin ini keluar. Saya pengen ini jelasin ini keluar. Jadi buku itu bukan langsung buatkan buku ini, nggak bisa. Jadi saya biasanya start dengan daftar isi juga dapat dari surveinya digabungin, tolong bikin daftar isi sesuai dengan survei ini, terus nanti di prompt satu-satu. Waktu satu-satu nge-prompt, saya ngasih data juga di masing-masing prompt itu. Jadi prompt saya rata-rata sekitar 2 halaman sih promptnya. Nggak sependek itu sih banyak. Gitu, Pak. Jadi lah. Tapi ya, tadi studi kelayakan biasanya bikin berapa hari? Ya udah, seminggu jadi sih. Gaji tetap sama, tapi yang 1 tahun ini seminggu jadi gitu. Sisanya waktu kita bisa buat healing. Kayaknya dimarahin bosnya langsung. Udah ketahuan modal. Oke, beres ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang mau ngambil break silahkan loh. Sudah. Oh sudah, gua aja belum. Jadi nge-prom gitu doang ya. Udah kebayang. Ini kalau ini tadi pakai lokal ya. Saya tidak pakai luar. Gitu. Kalau bisa dokumennya semua kita upload, luar hilang sih sebetulnya. Yang sudah melakukan hal seperti ini tadi sebetulnya DPR RI sudah bikin lokal, Bank Indonesia sudah bikin lokal. Terus kemarin saya sempat iseng diundang sama teman-teman Kemlu. Bentuknya cuman talk show gitu ya. Kita bisa bikin EA sendiri lokal gini-gini, caranya gini doang. Udah gitu anak-anak Kemlu kan kadang-kadang kurang ajar ya. Oke, udah selesai ngomong nih. No, nih server udah kita siapin. Cobain yang lo omongin bisa nggak? Ya udah, setengah jam jadi. Jadi bukan proyek itu mah, asli bukan proyek. Cuma iseng doang, jadi setengah jam servernya jalan. Udah, gitu. Gak usah pakai proyek-proyekan juga jadi ini mah. Cuma harus ada orang IT yang nongkrong, yang mau oprek. Gitu. Oke? Ada lagi? Nggak ada? Saya akan, ini tadi kayaknya lebih banyak teks ya. Ini kita analisa pakai teks nih tadi, sebetulnya pakai teks. Yang ini pakai teks. Saya akan coba, sekarang saya jam berapa? Saya sampai jam berapa sih? Jam 12 ini. Oke. Saya pindah topik ya. Ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya akan pindah topik pakai analisa mesin learning soalnya.
Saya akan pindah ke machine learning jadi sekarang. Machine learning ini aman ya? Aman ya? Saya pindah topik ke machine learning sekarang. Oke. Machine learning itu kita pakai Orange. Oke, cuma waktunya sempit banget. Kalau ini tadi udah kebayang kalau dokumen berbentuk teks, dokumen berbentuk Excel, apa bisa kita analisa dengan cara seperti ini sih sebetulnya. Sekarang saya akan masuk ke dunia yang lebih angka lagi, yang lebih data lagi, namanya machine learning. Oke. Kita akan pakai Orange Data Mining. Orange Data Mining ini. Oke. Ini free, bisa di-download buat Windows, buat Mac OS, buat yang lain juga bisa di-download. Saya sendiri lagi mulai ngoprek supaya Orange-nya bisa jalan di sini juga. Jadi kita pakai browser aja, nggak usah install di komputer, pakai browser kita bisa pakai Orange. Saya jalanin dulu Orange-nya, kayaknya belum sempat saya jalanin tadi pagi. Oke. Saya akan jalanin komputer. Oke. Ups, salah. Nah, saya akan jalanin Orange-nya ini. Ini cerita gampangnya gini lah. Saya akan jalanin komputer dalam komputer. Kebayang? Jadi komputer saya akan jalanin komputer lain secara virtual. Saya start komputernya. Kenapa saya kayak gitu? Karena saya kalau nanti ngoprek salah, bisa saya delete aja tuh komputer. Masalah itu doang sih. Karena saya kerjanya ngutak-ngatik ngoprek, kadang-kadang suka salah. Kalau salah, nggak apa-apa saya delete. Jadi ini saya pakai mesin virtual. Kalau Anda mau jalanin di komputer sendiri juga nggak masalah. Kalau cuma pengen ngeliat aja hari ini juga nggak masalah. Cuman ini filenya lumayan gede, sekitar berapa ya, 500-600 mega. Jadi lumayan ngedownloadnya. Oke. Ini saya lagi jalanin. Nah ini lagi on. Nanti bentuk programnya kira-kira kayak gini. Ini yang, gue nanya dulu lah. Ini program mesin learning. Kira-kira yang bikin anak jurusan mana? Yang pasti bukan orang hukum sih. Elektro salah. Ada yang bisa nebak? Jurusan mana yang bikin? Abang salah. Informatika salah. Bingung kan lu? Informatikanya salah. Statistik salah. Sipil salah. Pertanian salah. Ini yang benar, yang bikin anak kedokteran. Biomedical. Kenapa sampai mereka yang bikin? Karena di dunia kedokteran banyak sekali pakai statistik. Akibatnya mereka bikin. Karena dokter-dokter juga pening kepala kalau ngeliat kayak ginian kan. Emang cuma orang hukum doang yang pening, dokter juga pening. Jadi supaya dokter nggak pusing kepala, mereka bikin software seperti ini. Programmingnya, karena ini kita ngadepin dokter, programmingnya gampang banget, nggak pakai otak. Sumpah, gampang banget, sangat gampang banget. Dan saya berani taruhan Anda pasti bisa semua. Bentuk programnya kira-kira kayak gini. Orange Data Mining. Oke. Programnya kayak gini. Ini program nih. Oke. Ini programnya kayak gini. Udah. Ini program. Kita kan mikir program ada tulisan if, then, apa gitu ya. Ini kagak. Pakai lingkaran-lingkaran, ditarik, sambungin, harusnya jadi. Gitu ya. Ini bukan rahasia dulu lah. Rahasia sakit hati sih sebetulnya. Jadi pada waktu itu saya diundang sama Dirjen Anggaran Republik Indonesia. Gue tanyain kenapa gue diundang. Soalnya mereka dimarahin sama Sri Mulyani. Kenapa dimarahin? Karena mereka dibeliin software namanya Microsoft Power Business Intelligence, Power BI, harganya 2 digit M. Gak jalan. Sama kayak gini. 2 digit M, kagak jalan. Mereka manggil konsultan buat ngajarin. Konsultan keluarnya pilar, nggak jalan. Panggillah Ono. Terus gue tanya, masalah lu apa? Gini ya. Mereka punya data, punya software harganya 2 digit M, nggak jalan. Udah gini aja deh. Data lu punya kan? Ada. Lu download Orange, free, gratis, kagak pakai duit. Download. Terus analisa datanya pakai Orange. Jadi beres. Masalah solve, nggak solve sih sebetulnya. Gue sakit hati aja tuh, 2 digitnya mending ngasih ke gue kan. Jadi sampai selevel itu gitu loh, sakit hatinya gitu. Udah dikasih anggaran gede, kagak jalan. Aduh, mah mendingan kayak gini, murah gratis deh.
Jadi programnya kayak gini banget ya. Oke, sekarang kita akan coba bikin program. Mudah-mudahan udah jalan nih. Oke. Sorry. Ini komputer lemot. Nih ngasih tahu. Ini komputer saya kira-kira i berapa? i7 salah. i3. Jadi ini komputer i3 kondisi overload. Ini punya anak saya karena komputer saya kebetulan kemarin layarnya patah gara-gara jatuh. Dia i5, anak saya i3. Kalau lu pada kan i7 semua, gua i3 hidup gitu. Cuman overload nih. Kayak bisa jalan sih tapi lama banget. Aduh, lama. Oke, yang mau saya kasih gini nih. Nanti saya mau kasih lihat atau saya kasih demo dulu ya. Demo dulu. Bukan demo sih, konsepnya gini nih. Oke. Nanti yang namanya machine learning dia akan memecahkan persamaan ini nih. A kali X plus B sama dengan Y gitu. Persamaan yang akan dipecahkan, minta maaf ya, orang hukum biasanya alergi lihat kayak ginian. Gue pengen tanya dulu, ini persamaan apakah ini? Persoalan kehidupan ini. Persamaan apa ini? Ini gue kasih tahu. Coba persamaan ini diajarin di apa? SD, SMP, SMA, SMK? Hah? SD mah kagak, belum. SMP. Ini di SMP, ini persamaan linear ya. SMP udah mulai diajarin, SMP kelas 3 kayaknya. Ya kelas 2 mungkin. Tapi waktu zaman saya ini diajarin waktu SMA. Kalau anak sekarang SMP udah diajarin persamaan linear ya. Oke. Jadi ini pelajaran anak SMP. Kalau di sekolah di SMP X sama Y berbentuk angka. Kalau di AI X sama Y boleh angka, boleh kata-kata, boleh gambar, boleh video, suka-suka yang lo masukin ke situ. Bedanya itu aja. Persamaannya tetap kayak gini sih. Cuma nanti bentuknya bukan angka segala macam. Bisa seenak jidat dimasukin. Nanti kalau kita pakai orange, sebetulnya orange akan memecahkan persamaan seperti ini. Oke, yang jadi masalah besar adalah persamaan dunia linear atau enggak? Persamaan di dunia itu tidak linear. Oke, bisa ada yang eksponensial, yang nggak jelas lah persamaannya. Jadi masalah dengan AI, semua masalah dibikin linear. Jadi AI itu tolol. Karena semuanya bikin linear. Padahal kita tahu masalah kan nggak ada yang linear. Dia bikin linear. Kenapa dibikin linear? Supaya mecahin masalahnya jadi gampang. Itu masalah besarnya AI. Jadi AI itu goblok kalau udah tahu sih. Beres ya? Sekarang saya kasih contoh. Di sini saya kasih training data, istilahnya orang-orang data ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 7. Ini masih persamaan anak SMA atau SMP tadi ya. X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 9. Oke. Jadi kalau kita pakai AI, machine learning dan teman-temannya, harus ada training data. Makanya tadi saya bilang, tolong file-filenya dikumpulin, tolong bentuknya soft copy. Itu adalah training data sebetulnya. Oke. Setelah dapat training data, dia akan bikin model dari data tadi. Model itu apa? Model itu A-nya berapa, B-nya berapa. Itu model. Beres ya? Setelah modelnya dapat, dia nanti bisa melakukan klasifikasi atau forecasting. Forecasting itu dukun ya. Dia bisa ngeliat ke depan. Kalau zaman dulu kan pakai menyan. Sekarang dukunnya pakai data nih. Cuman kita harus punya model dulu nih, gitu ya. Misal forecasting tuh gini. Kalau X-nya 10, Y-nya berapa? Itu forecasting namanya. Sekarang kita mulai dari ini dulu lah. Dari A dan B. Oke. Kita punya training data X1, Y7, X2, Y8, X3, Y9. A-nya berapa, B-nya berapa? Ayo, ini pakai metode substitusi. Ayo coba ingat-ingat pelajaran waktu SMP sama SMA dulu. Udah pada lupa semua nih pasti. X-nya berapa? A-nya berapa? 1. B-nya? Nah, jago. Siapa yang jawab sih tadi? Oh, pantesan. Oke. Bisa jawab ya?
Oke, jadi bisa langsung dapat A-nya 1, B-nya 6. Ini 1, kalau di sekolah zaman dulu kala nyebutnya metodenya substitusi. Setelah kita dapat model, kita bisa dukun. Oke, contoh X10, Y-nya berapa? 16. Itu dukun namanya. Forecasting. Nggak ada hubungan sama training data ya. Sekarang saya kasih lihat perdukunan yang lebih dahsyat. Misal saya dapat data cuaca, misalnya suhu 25 derajat Celcius, humidity 30%, cuaca cerah, oke. Terus suhu 24 derajat Celcius, humidity 35%, cuaca cerah, oke. Sekarang suhu 15 derajat Celcius, humidity 90%. Oke. Cuaca hujan. Saya nggak akan nanya A dan B. Soalnya pasti pusing kalau ditanya A dan B. Ini perhatiin, di sini kalau ini kan X-nya cuma 1 nilai. Ini X-nya ada 2 nih. Ada 2 X. X1 suhu, X2-nya humidity. Saya nggak nanya A dan B ya. Sekarang saya akan nanya, kalau suhu di rumah 16 derajat Celcius, ininya 95%. Cuacanya apa? Hujan. Tanpa saya tanyain A dan B, Anda bisa nebak hujan. Itu AI itu kayak gitu. Jadi kita punya training data yang banyak, terus dari training data yang banyak kita dapetin model. Dari model kita bisa klasifikasi atau kita bisa forecast. Terus ya, ngerti ya? Jadi kita sangat butuh yang namanya training data. Kalau nggak ada training data, kalau training datanya salah, hasilnya pasti salah juga. Jadi penting training data jangan sampai salah. Oke. Sekarang kita lihat AI. Ini udah belum ya? Coba udah belum? Kalau udah kita masuk. Oke. Oh, masuk dulu lah, lebih seru masuk sini. Mudah-mudahan cepat. Oke, saya akan masuk, saya akan jalanin ORES di, Anda juga bisa jalanin ORES di komputer masing-masing. Saya akan coba jalanin ORES di, oke, udah mulai loading. Aduh, lama. Oke, sambil nunggu, saya akan kasih materi dikit lah. Sederhana sih, materi sederhana banget. Masuk ke toko online ya, Tokopedia lah. Toko online, oke. Ini toko online. Saya pengen ngasih lihat AI di dunia nyata. Tadi kan teori doang. Oke. Ini toko online, ini ada iklan nih. Ini ada iklan, ini ada iklan. Ada iklan ya, ada iklan. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Kenapa beda? Nah, semua pada ngomongnya algoritma. Standar banget ya algoritma. Itu namanya machine learning. Tapi orang biasa nyebutnya algoritma, padahal itu machine learning. Dia deteksi dari mana. Kok keluarnya si Ono kayak gitu iklannya. History kita beli apa, history apa lagi, searching, kita searching apa. Jadi sebetulnya dari history searching dan sebagainya, itu adalah training datanya. Terus dia dapetin model, terus dia bisa klasifikasi. Ono orang yang suka alat elektronik. Dari situ dia akan lempar iklan elektronik ke Ono. Terus ya, itu dia profiling atau klasifikasi sih sebetulnya Ono sukanya apa. Akibatnya iklan yang dilempar ke platform-platform online ini jadi presisi. Jadi akan targeted, dia akan kena ke orang yang suka itu. Pertanyaannya, TV bisa gitu nggak? Radio? Koran? Akibatnya apa? Iklannya hilang. Akibatnya mereka nggak dapat duit, makhluk-makhluk itu bakal mati. Itu. Nah, ini tergantung kebijakannya mau seperti apa ntarnya, tapi di luar itulah. Jadi kondisinya, kalau kita nggak bisa presisi, nggak bisa targeted, klasifikasi, duitnya akan hilang. Kegerus sama yang bisa lebih presisi.
dan itu dibantu sama pakai AI machine learning di makhluk-makhluk ini. Cuman orang awam bilangnya algoritma gitu. Kebayang kan? Oke, sekarang saya kasih lihat. Ini coba lihat dulu, udah masuk belum saya? Kalau udah masuk saya akan iniin sih. Mana tadi? Oke. Sorry lambat banget nih, pelan banget. Aduh, frustasi. Mungkin memorinya kurang gue gedein ya, gue gedein diri memorinya. Ntar lain kali gue bikin di sebelah sini lah. Aduh, lama ya. Ya udah, udah keluar mana tadi? Oke. Ini minta maaf ya, ini saya pakai Linux jadi caranya tidak manusiawi. Alah, nggak, kagak bergerak. Ya udah. Sorry. Udah keluar belum? Nggak bergerak. Ya udah, terusin dulu ceritanya. Saya kasih yang lain lagi ya, biar kebayang. Google Maps google.com. Oke. Saya kasih lihat kondisi lalu lintas di Google Map ya. Oke, ini kondisi lalu lintas hari ini. Oke. Kalau warnanya hijau lancar macet. Merah? Kok Google tahu? Tracking HP ya. Jadi HP user lapor ke Google. Oke, ikhlas. Ini masalah policy loh. Kan ada yang bikin policy. Apakah diizinkan Google melakukan mata-mata terhadap HP bangsa Indonesia? Diizinkan? Dah. Izinkan? Ikhlas? Bayangin saya ini besok Ono akan ngasih ceramah di Mabes TNI Cilangkap. Saya beberapa kali di Mabes TNI Cilangkap. Terus ngasih lihat Google Map kayak gini. Yang ngasih lihat pakai akunnya anggota TNI. Bisa kayak gini loh. Saya kasih lihat gombal banget ya. Nih, saya bisa ngelihat lini masa. Tapi ini lagi diblokir sama Google kalau nggak salah. Diblokir. Tidak tersedia. Saya harus kasih izin Google. Ya udah cerita aja bentuknya lah. Saya nggak ngizinin soalnya. Kalau dulunya bisa. Kita bisa lihat hari ini saya kemana aja, hari ini saya kemana aja. Google bisa lihat kita kemana aja hari ini. Bayangkan, Google bisa ngelihat anggota TNI kemana aja perharinya. Gerakan anggotanya kelihatan. Ikhlas nggak? Bisa ngecek itu kan suami di mana, istri di mana. Oh iya, kalau itu mah gampang Bu. Saya juga dicek sama bini gue. Caranya mau tahu yang itu? Gampang Bu. Kalau saya sama istri akun Gmailnya kita bisa saling masuk satu sama lain. Jadi istri bisa masuk ke Gmail saya bisa masuk ke Gmail istri. Terus kita login ke browser, pakai Gmail istri saya, terus pakai Google Maps, saya bisa lihat dia kemana aja sih. Oh, bisa ada saling ininya. Iya kan, saya sama istri saya kan emang saling terbuka satu sama lain dan kita emang percaya satu sama lain karena kita emang setia. Cuman kadang-kadang bini gua gitu modelnya, sialan banget tuh. Saya lagi di tol, lagi nyupir. Saya tahu dia bisa melihat saya sih sebetulnya. Dia lagi nyupir, tapi dia kan sangat kangen sama suara saya. Ditelepon lah si Ono, "Pak, lagi di mana?" Sialan lu, gua lagi nyupir di tol. Nyupir di telepon tuh. Itu bininya Ono modelnya kayak gitu tuh, modelnya parah banget. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi ini ada masalah besar kalau itu urusannya ke security kayak gitu. Oke, deh. Mudah-mudahan udah beres nih. Biar udah jalan dulu nih. Kalau udah jalan, saya bisa kasih demo yang lucu banget. Oke. Ini
Kalau Anda pakai Windows nggak usah ngerjain ini, karena saya pakai pakai Linux, saya harus kayak gini sih. Ini Linux doang. Kalau Windows nggak usah, bisa langsung jalanin Orange. Karena saya makainya Linux, saya kepaksa harus jalanin seperti ini, virtual environment. Aduh, lama lagi. Parah ya. Selama ini berarti memorinya kurang gede nih. Parah banget nih memori sampai kayak gini. Wah, ini nggak bisa diapain. Wah, harus nunggu-nunggu gini ya. Ya, ginilah nasib kalau komputer kekecilan. Yang mau saya kasih lihat ini sih sebenarnya. Ada yang jalan nggak Orange ya di sini? Hah? Oh, ada. Udah download. Belum install. Udah. Oke, udah install. Udah dijalanin. Tinggal diklik aja. Klik aja. Udah jalan. Udah buka. Ah, keluar ini ya. Atau pakai ini aja kali ya. Pakai ini aja ke layar situ. Bisa nggak? Bisa. Hah? Tapi layarnya harus pindahin dulu ini. Bisa nggak ya? Ibu belum jalan, yang ini belum jalan. Belum. Kabelnya jauh soalnya. Gimana caranya? Kalau ini lama, nunggu yang ini lama banget. Pakai HDMI bisa nggak sih tadi? Waduh, yang nggak usah pakai dongle lah, yang udah ada, yang tinggal colok. Kejauhan, ibunya aja pindah. Yang ada dongle-nya aja, yang ada dongle.